Selasa kemarin, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya atas kejahatan pemalsuan vaksin. Jokowi menyebutkan pemalsuan vaksin sebagai kejahatan luar biasa. Menurutnya, kejahatan vaksin palsu ini bisa berdampak jangka panjang. Ini sebuah kejahatan luar biasa yang kalau kita lihat generasi-generasi yang ada di sini, anak-anak, ini kalau tidak divaksin itu jangka panjangnya akan sangat buruk bagi sumber daya manusia kita. Meski belum ada laporan secara detail kepada saya, beredarnya di mana, di provinsi mana, di kota yang mana, tetapi saya sudah perintahkan untuk telusuri secara detail. Dan kita harapkan ini nanti juga untuk hukumannya betul-betul jangan terulang lagi. Berikan hukuman yang seberat-beratnya, baik pada yang memproduksi, baik yang pada yang mengedarkan, yang memasarkan, semuanya. Gayung pun bersahut, sejumlah pihak menilai pelaku kasus vaksin palsu pantas mendapat hukuman mati. Penyidik yang menangani kasus ini diharapkan dapat memaksimalkan penyidikan sehingga para pelakunya bisa dijatuhi hukuman berat. Pemerhati anak Seto Mulyadi bahkan menyamakan pelaku kejahatan vaksin palsu ini dengan bandar narkoba yang berpotensi merusak masa depan generasi muda Indonesia. Lantas bagaimana perkembangan penyidikan atas kasus ini? Seberapa seriuskah? Terakhir, polisi berhasil menangkap seorang lagi tersangka kasus vaksin palsu. Direktur Tipideksus Brigjen Agung Setia menyatakan hingga kini polisi masih terus mendalaminya dan kini sudah ada total 16 tersangka kasus vaksin palsu yang ditangkap. Mereka merupakan 4 komplotan dari 4 jaringan pembuat vaksin palsu. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dituding telah lalai dan kecolongan lantaran peredaran vaksin palsu ini sudah berlangsung selama 13 tahun. Namun demikian, mereka mengaku telah menemukan kasus vaksin palsu sejak 2013. Mereka pun telah mengejar dan menangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembuat vaksin palsu. Namun ketika itu, 1 orang berhasil melarikan diri dan satunya lagi tertangkap. Dan lagi-lagi saat itu, BPOM gagal menemukan barang bukti ketika menggeledah rumah pelaku. Karena keterbatasan inilah, kasus ini tidak ditindaklanjuti. Memang untuk menuntaskan pengusutan atas kasus vaksin palsu ini butuh keseriusan dan sinergi seluruh pihak, baik kepolisian, BPOM, Departemen Kesehatan, dan juga masyarakat. Tentu, kita tak bisa menyerahkan kasus yang meresahkan ini ke satu pihak saja, hingga kejahatan yang meresahkan ini bisa dengan leluasa beraksi selama 13 tahun tanpa pencegahan. Kita belum tahu pasti sudah berapa banyak dan siapa saja anak-anak bangsa ini yang menjadi korban dan apa saja dampaknya bagi mereka. Namun tentu, sebagai bangsa yang bercita menjadi bangsa besar dan terhormat, kita tak ingin kasus ini terulang kembali. Kita berharap segala duri penghalang bagi laju kemajuan bangsa dan generasinya harus segera disingkirkan sedini mungkin hingga tuntas ke akar-akarnya. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar kasus vaksin palsu segera diusut hingga tuntas, di mana para pelakunya harus ditangkap, diadili, dan diberikan hukuman seberat-beratnya. Lantas bagaimanakah perkembangan penyidikan atas kasus vaksin palsu saat ini, dan sudahkah polisi mendapatkan titik terang untuk mengusut tuntas semua jaringan pemalsu vaksin? Pemirsa, untuk membahas masalah tersebut kini telah hadir di studio Berita 1 Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli. Selamat pagi Pak Boy. Selamat pagi. Ya, pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 081183335551 dan layanan telepon di 0215290031. Kita ke Pak Boy. Pak Boy, bagaimana kemudian perkembangan terbaru dari penyidikan vaksin palsu?
perkembangannya berkembang terus ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa tersangka sampai hari ini ada 16. Kita masih terus mengejar dalam artian distribusi dari barang-barang yang sempat diproduksi. Jadi dari pelaku yang sudah ditahan ini kan kita berkembang kepada para distributor. Nah, distributor ini sudah semakin terang kemana saja. Nah, Dan ini jalur distribusi dari vaksin palsu ini sudah diduga ke mana saja, Pak Boy? Pertama tentu di seputar Jabodetabek. Kemudian ada beberapa provinsi di luar Jakarta, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, ada beberapa ke arah Sumatera ya, dan Kalimantan. Nah, oleh karena itu bagi concern dari kepolisian adalah bagaimana menuntaskan penyidikan ini sampai kepada titik terdepan. Artinya pertama tentu kita ingin minta pertanggungjawaban hukum terhadap mereka yang mendistribusikan. Yang kedua kita ingin memastikan bahwa barang-barang itu tidak lagi harus digunakan. Dari kemudian 16 tersangka yang sudah ditahan oleh polisi, Pak Boy, apakah kemudian mereka termasuk produsen utama sehingga kemudian yang kini dikejar oleh polisi adalah mereka yang menjadi distributor? Iya, jadi dosen pelaku utama itu adalah inisial R dan H itu 2. Jadi kemudian ada unsur perbantuan yang diberikan oleh orang-orang yang ikut dalam kegiatan ini dan para distributor, termasuk mereka yang berprofesi sebagai toko obat ya. Jadi ada beberapa toko obat yang rupanya mereka jadikan sebagai pelanggan distribusi. Itu juga telah menjadi tersangka saat ini. Apakah kemudian vaksin-vaksin palsu ini juga masuk untuk kelasnya tidak toko obat, artinya misalnya pedagang besar farmasi sendiri? Apakah kemudian ada indikasi seperti itu? Iya, pada umumnya apotek, toko obat. 2 itu jaringan-jaringan distribusi mereka semua kita sudah lakukan pemeriksaan. Tetapi kita masih terus kembangkan lagi karena ini kan ada mata rantai. Jadi ada mata rantai dari mereka, katakanlah dari produsen kepada distributor, kemudian kepada subdistributor lagi pada ujung tombak terdepan. Ini yang kita masih terus kejar. Dan tentu kita juga fokus mengamankan barang buktinya. Pak Boy, dari hasil perkembangan dan juga penyidikan, apakah kemudian ada indikasi keterlibatan tenaga kesehatan di institusi kesehatan yang masih aktif seperti itu? Kalau yang masih aktif, kita masih telusuri lebih lanjut, dalam artian mereka yang bekerja di rumah sakit ya. Tapi kalau pelaku ini kan ex dari pekerja medis juga ya. Jadi memang mereka backgroundnya seperti itu, sudah menguasai kondisi beberapa rumah sakit tertentu dan bagaimana keterkaitan inilah yang sedang diungkap. Jadi apakah mereka ini ada semacam jalur khusus untuk mendistribusikan daripada vaksinnya ini, atau mereka tidak tahu bahwa apa yang dia terima itu adalah palsu. Tapi ini akan terungkap nanti. Artinya masih ditelusuri mengenai keterlibatan tenaga kesehatan yang aktif seperti itu ya? Benar. Apakah mereka ada semacam bersekongkol ya untuk memberikan ruang agar vaksin palsu digunakan pada rumah sakit itu. Karena kalau kita lihat ini vaksin palsu yang digunakan ataupun botol vaksin yang digunakan merupakan kemasan asli yang kemudian pernah digunakan. Artinya kemasan asli yang bekas seperti itu, Pak Boy? Iya, ada benar. Memang dari hasil pemeriksaan di TKP mengindikasikan bahwa dari aspek higienitas saja itu sudah sangat diragukan ya. Jadi kelihatannya mereka mengumpulkan barang-barang bekas, kemudian mereka istilahnya itu direfungsikan kembali. Mungkin dia bersihkan, tetapi ya tentu dari hasil dari olah TKP yang ada terlihat bahwa tidak steril dari proses produksi yang berjalan ini. Ini yang rawannya seperti itu. Tapi apakah dari laboratorium polisi kemudian bekerja sama mungkin dengan BPOM sudah kemudian memastikan apa sebetulnya isi ataupun kandungan dari vaksin palsu itu? Sudah. Jadi mereka penyidik kita sudah temukan beberapa bahan yang dipergunakan dan inilah masih juga diperiksa di laboratorium ya untuk kita pastikan. Tapi umumnya itu mereka kategorinya antibiotik ya. Jadi antara lain adalah
antibiotik yang cair itu. Isi vaksin palsu adalah Iya. antibiotik. Benar. Jadi itu salah satu bahan baku yang mereka campur ya. Jadi ini seperti mengoplos sendiri lah. Ya. Dan ini juga kemudian hasil yang sama ditemukan oleh BPOM telah kemudian berkoordinasi dengan polisi. Hasil dari temuan polisi, kita koordinasi dengan Balai POM, termasuk pemanfaatan laboratorium POM. Karena mereka punya laboratorium yang bagus, sehingga nanti bisa terlihat jelas kandungan bahan-bahan yang mereka gunakan itu. Tentu itu adalah bagian menjadi alat bukti. Oke. Jadi karena kategorinya nanti keterangan ahli. Oke. Gitu. Baik, sempat juga ada pernyataan bahwa ini ada tadi dikatakan apotik dan juga toko obat yang menyalurkan vaksin palsu seperti itu, Pak Boy. Bagaimana kemudian dengan rumah sakit? Apakah kemudian ada rumah sakit yang kemudian sudah diduga sebagai pengguna vaksin palsu di luar? Apakah mereka menyadari itu sadar atau tidak palsu atau asli? Ya memang dari hasil pemeriksaan setidak-tidaknya ada sekitar 4 ya rumah sakit ya. Nah Di daerah Jakarta? Jakarta dan sekitarnya ya. Kita ingin pastikan dulu ini berkaitan dengan korporasi atau memang oknum. Oke. Nah, makanya kita tidak ingin cepat-cepat juga mengatakan rumah sakit mana, karena kan fungsi rumah sakit kita harapkan tetap berjalan normal ya. Tapi mungkin masyarakat ingin mengetahui rumah sakit mana saja kemudian yang memang menggunakan vaksin palsu demi kemudian keamanan dan juga kenyamanan dari para anak dari orang tua yang akan diimunisasi. Setelah ini masyarakat tidak perlu khawatir lagi, karena pasti rumah sakit tersebut pertama dalam pengawasan, yang kedua tidak mungkin ada lagi vaksin palsu itu di situ. Oke, tapi Jadi artinya tidak perlu polisi ragu. kemudian sudah bekerja sama ataupun rumah sakit yang saat ini sedang diawasi kemudian sudah dimintai keterangan seperti itu, Pak Boy? Sedang berjalan. Sudah berjalan? Jadi mereka satu-satu ini sedang diambil keterangannya. Kita butuh waktu untuk menuntaskan pemeriksaan kepada mereka. Jadi kita ingin lihat nanti apakah rumah sakit sebagai badan hukum organisasi ini terlibat atau ini merupakan ulah dari para medis yang ada. Oke. Nah, kita juga tidak bisa menuduh ya, tetapi yang jelas kita harus berdasarkan fakta. Kita lihat nanti kerjasama mereka dengan para jaringan distributor ini bisa saja nanti pada akhirnya terungkap peran dari oknum-oknum atau memang rumah sakit itu sendiri. Tapi apakah nanti akan dipublikasikan, Pak, hasilnya? Kita koordinasi sama Kementerian Kesehatan, kita serahkan kepada Kemenkes saja. Oke, baik. Pak Boy, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.